Annyeonghaseyo 여러분. Oke, kali ini kita mau bahas partikel penanda objek ya, dan rel. Kemarin kita udah bahas yang partikel penanda subjek, sekarang ke partikel penanda objek. Nah, di sini dan rel adalah partikel yang digunakan untuk menyatakan objek dari sebuah kalimat. Objek ya, teman-teman. Kalimat ini selalu mengikuti kata benda atau objek kalimatnya. Dan diikuti oleh kata kerja. Diikuti oleh kata kerja ya, teman-teman. Di sini penggunaannya digunakan jika kata di depannya berakhiran konsonan, sedangkan yang rel digunakan saat kata di depannya berakhiran vokal. Contohnya di sini ada sagwa. Sagwa ya, teman-teman. Nah, sagwa ini kan berakhiran a ya, sagwa. Tuh, berakhiran a nih. Nah, berakhiran vokal jadi ditambahnya rel. Sagwa rel gitu. Terus cek berakhiran g ya, konsonan jadinya ditambah cegel gitu. Cegel. Untuk pemakaiannya, penggunaannya sendiri itu tadi di situ dikatakan diikuti oleh kata kerja ya, teman-teman. Kayak contoh di sini 밥을 먹습니다. 밥을 먹습니다. Makan nasi gitu. Saya makan nasi. Makan nasi. Jadi nasinya tuh objek yang dimakan gitu. Makan nasi. Nasinya jadi objek. Jadi 밥을 먹습니다. Kata kerjanya selalu di ending ya, di belakang. Makan nasi. Contoh lagi kalau misalnya kita mau bilang menunggu teman gitu. Menunggu teman. Menunggu teman. Nah, jadi si teman ini jadi objek ya, menunggu teman. Teman itu kan 친구 ya. 친구 berakhiran apa? 친구 berakhiran u, vokal ya. Jadi ditambahnya rel. 친구 rel. Menunggu itu 기다립니다. Jadi menunggu teman, 친구를 기다립니다. Gitu. Terus membaca buku. Buku, membaca buku. Jadi bukunya itu jadi objek yang dibaca gitu. Membaca buku. Jadi bukunya itu 책을 membaca 읽습니다. Gitu, membaca buku. Bukunya tuh sebagai subjek. Contoh lagi kalau misalnya kita mau bilang menonton film. Menonton film ya. Nah, menonton film. Jadi film ya yang jadi objek, filmnya yang ditonton nih, menonton film. Jadi film itu kan 영화. Ya, 영화를 menonton 봅니다 gitu. Terus apa misalnya membeli susu. Contohnya membeli susu nih, teman-teman. Membeli susu. Jadi susu yang dibeli ya. Jadi susunya objek. Jadi 우유를 삽니다. membeli 삽니다 ya. Oke, nanti bakal kita kasih tugas kayak gini buat dikerjain ya. Nah, di sini ada contoh kalimat Dio 씨가 커피를 마십니다. Kopi ya, ini 커피를 마십니다. 마십니까? Sorry. Dio 씨가 커피를 마십니까? Apakah Dio minum kopi gitu. Dio-nya sebagai subjek ya, orang yang minum kopi. Jadi pakai partikel ga. Dio 씨가 커피를 마십니까? Apakah Dio minum kopi? Terus yang ini 자전거를 탑니다. Saya naik sepeda. Nah, di sini ada latihannya. Coba di sini yang ketiga. Dio menulis surat. Menulis surat dulu nih. Menulis surat itu apa? Menulis surat. Surat itu 편지 ya. Menulis surat. Jadi suratnya tuh objeknya. 편지를 menulis 씁니다. 편지를 씁니다. menulis surat. 편지를 씁니다. Siapa? Dio. Jadi Dio 씨가 편지를 씁니다. Gitu. Terus membaca buku. Membaca buku itu apa? Membaca buku. 책을 읽습니다. Nah, siapa yang baca buku? Hana. Jadi Hana 씨가 책을 읽습니다. Gitu. Coba dikerjain 1 sampai 10 ya, teman-teman.
오케이, 감사합니다.